Sekarang kita berbicara mengenai seorang Said Didu yang menganalisa Prabowo merevisi Undang-Undang TNI ini adalah untuk membuat dominasi dari TNI, tentara dengan aparat yang lain. Kalau saya lihat dari komentarnya Said Didu ini, sebenarnya tujuan Prabowo ini adalah untuk mencegah lebih kuatnya dominasi parcok atau kepolisian di instansi-instansi negara ini, untuk membuat keseimbangan antara TNI dan polisi di perannya di pemerintahan dan lain-lain. Dan kenapa itu dilakukan oleh Prabowo menurut Said Didu? Mari kita olah. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu siapa sebenarnya Said Didu. Said Didu ini adalah bagian pendukung Prabowo. Kita bagi tiga dulu pendukung Prabowo ini. Pendukung Prabowo yang tulen seperti Gerindra. Kemudian pendukung Prabowo yang katanya hidup Jokowi. Nah, bagian Jokowi barisannya sekarang yang ada Partai Coklat. Kata PDIP kan Partai Coklat pendukung Jokowi, karena dulunya mungkin dia mendukung PDIP di pihak kepolisian, sekarang mendukung Jokowi. Itu yang dipermasalahkan oleh PDIP. Nah, kita anggap itu adalah bagian pendukung Jokowi. Kemudian yang ketiga, pendukung Prabowo yang berniat baik kepada Prabowo, tapi sekarang terpinggirkan. Contohnya seperti Said Didu, dan ada lagi bagian yang lain-lain yang banyak kita lihat berseliweran di media sosial, di mana sekarang mereka gencar juga mengkritisi kebijaksanaan Prabowo. Termasuk Said Didu ini bukan mengkritisi, tapi dia masih berharap baik kepada Prabowo, masih berpandangan positif kepada Prabowo. Seperti juga saya dulunya mendukung Prabowo tahun 2019, masih berpandangan positif. Tapi 2024 saya akan mendukung Anies Baswedan karena saya menganggap Prabowo ini sudah melenceng dari jalurnya kemarin. Tapi kita di sini melihat pandangan Said Didu tentang Prabowo, di mana Said Didu ini kemarin kan dia yang meledakkan, membombastiskan pagar laut. Kita tahu dia sampai diancam, sampai dikriminasi, macam-macam, dilaporkan gara-gara membongkar masalah pagar laut, yang juga notabene adalah sahabat ujung dalang dari semua ini. Menurut Said Didu adalah kawan dekat dari Prabowo, kawan dekat dari Jokowi, Agwan. Sempat juga Said Didu ini malam melintang. Akhirnya memang sekarang dia agak tenang, tapi dia menyoroti, artinya dia tidak dibawa masuk. Tunggu dulu, satu lagi, Said Didu ini adalah sekretaris Kementerian ESDM pada waktu Sudirman Said menjadi Menteri ESDM, yang juga sempat membubarkan Petral yang sekarang bermasalah menjadi Pertamina Patradok. Jadi Petral itu berkamuflase menjadi Pertamina Patradok, sekarang yang bermasalah di korupsi 1.000 triliun di kejaksaan. Nah, itu dibubarkan dulu oleh Sudirman Said bersama Said Didu. Inilah ujung tombaknya pada waktu itu. Pada waktu itu dia membubarkan Petral, Said Didu masih di Kementerian ESDM karena dia tidak dipecat bersama Sudirman Said. Sudirman Said kan habis itu dipecat. Said Didu ini tetap dalam arah dia itu. Tapi begitu sekarang ini dia mendukung Prabowo, kemudian dia tidak dibawa Prabowo masuk ke dalam karena mungkin tenaga bagian yang ahli-ahli dari Prabowo di sekelilingnya itu tidak merasa nyaman dengan dukungan dari Said Didu nih. Akhirnya dia terpinggirkan. Tapi niat dia, pandangan dia masih positif thinking kepada Prabowo. Apa masalahnya positif thinking sampai sekarang nih? Padahal di pemerintahan Prabowo masalah pagar laut sekarang kan terhambat-hambat. Terhambat-hambatnya kenapa? Inilah menurut Said Didu terhambatnya karena ada dominasi dari Jokowi. Sekelilingnya kita tahu memang Jokowi di sekelilingnya itu siapa? Karena diakomodasi oleh Prabowo. Diakomodasinya kenapa? Seperti menteri-menteri, kepolisian, TNI di sekeliling Prabowo itu sekarang, kata Sudirman Said. Jadi apapun yang dibuat oleh Prabowo untuk memberantas korupsi, mengejar koruptor ke Antartika, sampai mungkin di luar Jakarta itu udah mental Prabowo, karena di sekeliling dia itu ditembok oleh Jokowi. Kemanapun dia mengarahkan tombak korupsinya itu, memberantas korupsinya, tersendat ujung-ujungnya di lingkaran Jokowi ini, karena memang Jokowi yang berkuasa kemarin. Karena memang mereka itu di bawah Jokowi itu yang korupsi, yang selain daripada
barisan pendukung Jokowi ini tak akan ada yang korupsi memang. Seperti Tom Lembong aja, begitu kasusnya udah diselesaikan juga. Padahal di tembok yang besar itu logikanya rezim yang lama itulah yang korupsi. Kalau kita tuduh negara kita ini betul-betul korup seperti kata Mahfud MD, di mana-mana aja korupsi, kiri kanan kalau kita menoleh, depan belakang atas bawah korupsi semua, sampai ke desa-desa kata Mahfud MD. Kalau itu kata Mahfud MD, berarti yang ditudingnya adalah rezim yang kemarin. Makanya sekarang kalau Prabowo memberantas korupsi, dia akan berhadapan dengan ex rezim kemarin. Makanya terhambat kasus Pertamina cuma 9 orang. Tidak sanggup Prabowo sampai ke ujung-ujungnya. Itu kenapa? Karena hambatan-hambatan tadi itu, kata Said Didu. Makanya sekarang karena yang berperan sekali kata PDIP dengan Said Didu ini adalah Parcok itu yang menguasai, dia aparat hukum. Apa saja bisa dilakukan karena dia masuk ke lini-lini yang tinggi-tinggi. Seperti Ketua KPK sekarang bintang 3 di kepolisian. Kemudian Kepala BIN adalah alma mater dari kepolisian. Kemudian dan lain-lain. Macam-macam. Banyak di kepolisian. Sementara ABRI tentara tidak diberi peranan. Nah, kenapa itu dilakukan? Itu menurut Said Didu. Kenapa harus TNI itu harus masuk ke dalam? Gunanya adalah untuk mengatasi dominasi dari kepolisian ini. Karena kalau sempat Prabowo masih mengakomodasi barisan-barisan Jokowi di sana tanpa membuat langkah, karena Prabowo juga kan gampang berhadapan dengan Jokowi, itu nampak dari sekarang. Maka dia cari taktik atau strategi di militer. Karena basis dari Prabowo kan militer. Yang dipercaya oleh Prabowo udah pasti satu-satunya adalah militer. Karena dia bagian di situ. Karena dia dididik di situ. Seperti seorang yang dididik di pesantren agama tertentu, tentu dia lebih percaya kepada orang yang memegang agama, yang beragama itu, yang sama-sama dengan dia, atau di satu pesantren dengan dia. Nah, jelas pesantrennya Prabowo adalah TNI Angkatan Darat. Makanya sekarang dibuatnya direvisinya undang-undang TNI itu supaya TNI bisa masuk kemana-mana, bisa dipercayai dia. Artinya begini, Prabowo hanya mempercayai kepolisian, tentara, karena basis dia itu tentara. Terbukti, kata Said Didu, untuk pagar laut siapa yang disuruh oleh Prabowo kemarin? Bukan Menteri KKP. Menteri KKP kan membal dia, dilawan. Untuk pagar laut yang disuruh oleh Prabowo adalah Angkatan Laut, bukan Polair. Nah, Polair kan ada juga, besar juga. Angkatan Laut. Jelas itu. Ada juga satu kasus lagi, kata Said Didu, itu ada untuk mengeksekusi lahan. Lahan itu lahan ilegal, lahan sawit yang besar 300.000 hektar. Itu disuruh mengeksekusi siapa? Itu kepala yang mengeksekusi itu dari TNI Angkatan Darat. Nah, itu mulai dimasukkan oleh Prabowo. Contoh lagi yang agak kontroversi, Mayor Teddy ditaruhnya di Seskap. Belum pernah kejadian seperti itu. Tentara ditaruh di Seskap. Seskap itu sebenarnya perannya sangat besar. Kalau sekretaris kabinet itu ke menteri-menteri Prabowo itu harus melapor sama dia sebenarnya dulu. Ini akan kita bicarakan segala macam. Sebenarnya peranannya sangat penting. Tapi karena dia tentara dan memang keinginan Prabowo sebenarnya tentara berada di situ. Karena kenapa? Karena Prabowo cuma tahu percaya kepada tentara, bukan kepada aparat yang lain. Nah, itu kuncinya, kata Said Didu. Jadi kita berusaha dulu positive thinking. Kalau Said Didu mengatakan dia positive thinking aja dulu kepada Prabowo dalam hal ini. Gunanya sama dia ini adalah semacam taktik, sama dengan waktu dia membawa Gibran, semacam taktik, walaupun itu salah katanya, walaupun itu membebani dia, tapi itu taktik untuk menang. Nah, ini juga termasuk taktik Prabowo untuk menghabisi korupsi, untuk mengurangi dominasi dari Parcok tersebut. Itu menurut Said Didu yang saya ketahui. Apakah itu memang begitu? Berpulang kepada Prabowo, yang tahu isi hati Prabowo cuma Tuhan dengan Prabowo sendiri. Terima kasih.